bapakmu waria. Betul kan ya ora penak. Kan ya ora penak. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu hati untuk negeri, satu jiwa untuk bangsa, satu rasa untuk Indonesia. Kembali kita di podcast Merah Putih. Seperti biasa kita kedatangan orang-orang yang spesial. Saat ini hadir bersama kita Mas Arum. Ya, terima kasih Pak Robert. Apa Senang kabar Mas sekali. Arum? Apa kabar? Alhamdulillah Mas, sehat. Maaf ini saya pakai ini, soalnya saya positif. Oh, Positif ganteng. oh positif ganteng. Tapi kalau COVID ya enggak agak flu Mas. Oke. Enggak mengganggu ya? Enggak mengganggu. Tetap kelihatan ganteng kan? Tetap kelihatan, Pak. Terima kasih. Mas Arum ini adalah seorang apa ya Mas? Kalau kita bilang komedian, jenengan musisi juga, pelukis juga ya? Pelukis, ilustrator Pak. Ilustrator itu apa? Ilustrator tuh ini ya, tukang gambar. Mengilustrasikan sesuatu. Berarti beda sama pelukis. Beda. Kalau pelukis itu kan pakai kanvas, pakai cat minyak dan lain-lain. Kalau ilustrator tuh lebih ke ini kayak manual drawing gitu. Digitalkan enggak itu? Bisa digitalkan dan sekarang baru merambah ke NFT. Oh iya. Sudah dapat penghasilan dari NFT? Alhamdulillah Pak, kemarin udah saya pakai ban jagong sama servis motor Pak. Berarti belum miliar ya? Belum, masih jutaan Pak. Oh, tapi di Solo ini kayaknya juga belum banyak yang paham tentang itu ya, NFT, jual karya. Belum paham Pak. Belum banyak mungkin ya. Paling salah satunya Mas Harum ini ya. Kalau tahu yo, Mas saya NFT tuh keren weh. Keren ramudengnya kata. Tapi yang untuk identitas ini sebenarnya Mas Harum ini milih jadi apa sih? Saya ini Pak storyteller, pencerita lewat media apapun. Jadi kayak saya adalah di stand up menceritakan komedi gitu. Beda sama pendongeng ya? Beda. Jadi pendongeng beda ya. Dongeng kan spesifik ke ini ya, ke mendongeng sebelum tidur atau mendongengkan kisah-kisah yang ada dalam buku dongeng. Tapi tidak juga loh. Kalau kita kayak yang muda-muda ini kalau sama pacarnya kan kadang ya dongeng ibu gitu, itu termasuk. Itu bukan dongeng sih Pak jatuhnya. Oh iya. Apa ya? Tipu muslihat. Oke. Nah ini di dunia ini dunia yang fana ini ya? Seni tapi yang arahnya lebih ke storyteller ya Mas. Ya sebenarnya kan kayak menggambar, terus stand up komedi atau di musik ya, saya juga di musik kebetulan sebagai vokalis walaupun suara saya agak minimalis, maksudnya nggak begitu bagus lah. Sekarang malah yang disukai itu bangunan aja yang disukai yang minimalis kan. Lah kalau ini skill loh Pak, skill minimalis itu kadang-kadang nggak diundang Pak. Iya. Itu akhirnya dari backgroundku yang suka ini ya, suka membuat orang tertawa. Itu akhirnya saya masukkan ke dalam semua aspek itu Pak. Jadi kalau di gambar, di ilustrasi saya sering bikin komik atau cerita-cerita lucu yang saya visualkan. Terus naik di musik juga lagu-lagu saya lucu, menyentil gitu. Tapi Mas Harum yakin sama profesinya ini? Yakin Pak, kebetulan saya sejak tahun 2010 itu kan saya lulus SMA tahun 2006 ya. 2006 lulus SMA, saya sempat ngulang setahun karena nggak lulus Pak. Waktu itu tahun 2004 kan ada ini ya, kenaikan apa, standarisasi nilai dari Kemendikbud waktu itu ya. Standarisasi harus segini. Berarti termasuk yang tidak standar ya? Tidak standar Pak, saya nggak lulus. Waktu itu kan sekolah di SMSR, sekolah seni rupa,
ternyata yang skill ya, yang dinilai. Dinilai malah bahasa Inggris, bahasa Indonesia, matematika. Wah, saya blok kan kebetulan. Iya. Akhirnya sejak saat itu saya ngulang, lulus, saya berjanji untuk tidak menggunakan ijazah saya. Pokoknya saya pengen hidup dengan skill saya. Berarti udah dibakar ijazahnya. Tak simpen, Pak. Oh, simpen. Nanti kalau udah sukses tak taruh di toilet. Iya. Iya toh. Iya. Biar kalau ada orang tamu mampir dia lihat, oh Ternyata ya sekolah loh. dulu sekolah iki enek piala-pialane ya toh. Di ruang tamu tak pajang nilai nolku gitu. Ini nilai Ada nol. ada pernah nol, Pak. Matematika pasti. Karena saya meyakini kosong adalah isi ya, Pak ya. Isi adalah kosong. Itu pesan dari Tong Samcong ya. Iya. Kembali ke tadi, Mas. Profesi tadi, yakin. Yakin, Pak, karena udah puluhan tahun kan. Kebetulan juga udah menghidupi 2 anak. Yakin apa ini? Oh, yakin bisa menghidupi keluarga dari profesi ini. Tapi yakin bisa lucu bagi orang lain. Kalau saya ini sih, Pak, lucu itu relatif ya. Nah, itu apa, Pak? Kadang-kadang kita di tongkrongan nih. Di tongkrongan kita guyon ya. Iya. Teman-teman ketawa. Begitu kita videoin, iki opo ora lucu no kaya ngene diupload ta. Waduh, berarti Kadang-kadang saya kan tertipu diri saya sendiri. Nah, bukan. Ini masalah ini ya, selera. Ya ta, Pak. Katakanlah kayak Bapak Robert tadi bilang jenengan positif ganteng. Kalau untuk orang lain tidak ganteng kan enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Iya ta. Itu urusan masing-masing. Nah, enggak, maksudnya gini. Saya kemarin berpikir itu ketika kita tongkrongan ya, satu tongkrongan, terus ada satu yang lucu menonjol, itu berarti belum tentu dia bisa menjadi modal menjadi seorang stand up misalnya. Belum tentu. Padahal di tongkrongan lucu banget loh. Karena ini, Pak, karena dia di tongkrongan dia paham medannya ya, paham teman yang harus digojeki atau dibikin dia tertawa tuh dia tahu, oh yang ini suka lelucon seperti ini. Begitu di panggung dengan orang-orang yang tidak kenal, apalagi di panggung stand up biasanya orang kan ekspektasinya tinggi ya. Kita tampilkan Robert stand up komedi, begitu udah. Assalamualaikum semuanya, orang udah di lucu nih, orang lucu midok wae ya, itu kita udah takut, Pak. Berarti tekanan psikologinya juga tinggi ya. Pak, makanya awal-awal dulu saya sempat kaget. Karena saya tahun 2014 pertengahan kan itu masuk komunitas. Dulu kan saya orangnya lucu di tongkrongan. Tak pikir masuk stand up gampang, Pak. Alah aku wis kulino gojek nang tongkrongan, tonggo-tonggoku dong guyu. Jarane wong tua aku lucu. Mosok ning panggung ora lucu ya, Pak. Karena sampai sekarang ini yang saya yakini, orang paling pinter sedunia itu pelawak. Karena dia harus tahu apapun, Mas. Karena kalau dia bodoh, dia tidak akan bisa membawa suasana. Oh betul, iya, betul. Nah, tahu apapun dan tahu diri, Pak. Iya. Ya. Kadang-kadang tidak tahu diri itu juga bahaya ya. Iya. Lah itu, tapi itu kelemahan kan. Tidak tahu diri itu kan kelemahan. Nah, dilawak sebuah kelemahan itu bisa jadi kelebihan, Mas. Iya, Pak. Contoh saya nih. Iya. Saya kan dulu ini banget, Pak, baperan. Apalagi ini ya dengan munculnya body shaming ya. Saya dulu kan ini kan kelemahan saya di mata. Mata saya kan agak besar nih. Mentolo lah kalau orang-orang Jawa bilang tuh apa ya, pelorok. Pelorok itu istilah dalam bahasa Jawa untuk orang-orang yang memiliki ukuran mata melebihi batas kuota. Nah, saya dulu waktu kuota berlebih ya. Waktu awal-awal di ini, Pak, di SMA dikatain orang pelorok. Wong sarai motor tok. Saya mulai nangis, Pak. Saya ngelihat kaca, saya nangis. Ternyata bener satu kaca sini mata saya semua, Pak. Soalnya kaca ongkotan deh. Tapi setelah ikut stand up, beberapa kejadian-kejadian yang dulu menyedihkan atau traumatik atau dulu saya sempat koyong ini banget atau urip, akhirnya saya kemas dalam komedi dan berdamai itu, Pak. Iya. Akhirnya saya sempat bikin beat tentang mata ini. Saya kan pernah waktu itu ini ya, nggak cuman anak SMA atau teman-temanku SMA, Pak. Bahkan anak kecil
kelas 3 SD waktu itu ya. Saya SMA waktu itu lagi mau sholat. Jadi pas lagi wudhu kan di tempat wudhu nih, wudhu bareng sama anak kecil tadi. Pas wudhu dia ngeliatin mata saya, Mas motomu gede no. Saya emosi kan Pak. Wah untung saya sabar. Saya jawab, Mas motomu gede no. Oh neng jero sumuk. Artinya itu sebuah poin ya. Poin, Ketika Pak. nilai negatif itu menjadi sebuah poin. Menjadi akhirnya orang-orang yang mau ngatain kita sebrengsek apapun kita bisa mengcounter dengan lucu. Berarti Anda ini termasuk wong sing rata sedih ya Mas? Ya sedih tapi kan tidak Karena selalu bisa berdamai dengan kesedihan, berdamai dengan istri ngamuk, berdamai dengan teman yang songong, berdamai. Nah, berarti nggak bisa sedih. Ya kesedihan itu tidak ditampakkan karena ketika orang tahu pun tidak sepenuhnya membantu sih Pak. Iya, malah menyukurkan. Iya. Satu kalau dicurhati anak muda itu tuh, masalah apa percintaan tuh udah nggak bisa ngikutin Pak. Wah aku Mas, aku deh ibarat di ghosting, wah ghosting apa meneh. Ghosting itu digosok ya? Ghosting itu kayak di apa ya? Di PHP ya Mas ya? Di PHP saya sampai udah nggak bisa ngikutin curhatannya loh Pak. Oh ya, aku di ghosting Mas. Wah, kowe uripmu cek standar bro. Wong aku BRI ndak ingin nunggak cek nyantai. Itu yang salah yang nanya loh. Kok bisa Pak? Kalau dia mau nanya ke psikiater, jangan ke komedian. Kadang-kadang curhat dia salah Pak. Jalan. Salah. Tapi jenengan sudah menyesatkan berapa orang yang datang ke penjenengan ke Anda? Enggak, sebenarnya cuma teman-teman dekat. Ya. Nah, jenengan sendiri tertarik dengan dunia komedi atau? Loh, saya itu kenapa dulu jadi EO stand up itu karena saya sangat ingin waktu markasnya masih di Jackstar ya. Oh iya Pak ya, waktu di ini dekat Purwosari ya? Ya, saya mikirnya dulu Tony Jack Pak. Tony Jack ya. Dulu masih Tony Jack. Itu pikir saya yo anu lah apa nyenengke wong itu kan melu seneng gitu. Sebenarnya niatnya ya enggak nyenengke wong. Nyenengke wong ben aku melu seneng gitu. Oke. Bener enggak itu? Bener. Oh. Tapi nek ra lucu gimana? Kalau nggak lucu ya resiko Pak. Resiko ya. Resiko komedian kan nggak lucu kayak Bisa dipelajari enggak biar jadi lucu gitu? Bisa. Bisa ya. Ilmunya apa namanya, Mas? Ilmunya ya teknik stand up Pak. Maksudnya ada tekniknya. ada tekniknya. Ya? Oh iya. Kayak apa? Ada jurusannya enggak? Misalnya ini apa ya? Ya teknik tadi. Ini teknik ini. Apa ya? Tekniknya tuh sebenarnya kita pelajari secara ini ya. Kalau di Indonesia kan ada yang teknik membuli dirinya sendiri. Oh, itu ada. Apa roasting, ada teknik ini. Ada, Pak. Ada berapa teknik, Mas? Ada kalau yang membuli dirinya itu namanya self deprecating katanya. Terus kalau roasting itu kan membuli orang lain ya. Itu sebenarnya gini, konsepnya adalah seharusnya melalui persetujuan. Misalnya Pak Robert pengen tak roasting. Ya. Saya harus tahu info-infonya, Pak, ini yang boleh saya omongin apa, yang nggak boleh apa. Pokoknya bebas Mas, penting orang ngerasani bojoku. Nah, orang ngomongin bojoku, jadi yang lain-lain aman. Begitu tak omongin, seharusnya efeknya lebih bisa diterima kayak ketika ternyata kena. Karena kadang saya berpikir itu semakin pekok itu semakin lucu gitu. Bener enggak sih, Mas? Enggak tentu sih, Pak. Kadang-kadang ya? jatuhnya banyol toh, Pak. Oh. Kayak misalnya apa ya? Kayak karena saya males juga ketika nonton komedi sing dadak kudu mikir lagi kecekel lucune gitu. Oh. Kan sekarang kan ada itu. Komedi cerdas. Omongannya bulet-bulet baru paham. Oh ya baru bisa ketawa. Loh kita cari hiburan malah selalu mikir kan itu. Oke. Nah itu gimana? Itu genre ya, kayak kalau beberapa orang suka yang slapstick. Slapstick itu misalnya kita jalan terus jatuh. Tiba-tiba jatuh terus orang ketawa. Karena kita pada dasarnya sering ini ya, suka
atau senang melihat penderitaan orang. Kan di film kan Iya. kita lihat orang kepleset kulit pisang nanti ketawa, Pak. Iya. Wah, kayak lucu ya, kepleset got itu ketawa. Lihat orang telepon HP masih dicas terus meledak di kuping kita ketawa. Gitu. Tapi kalau kita lihat orang pelukan atau bahagia, nggak mungkin ketawa, Pak. Iya. Gitu. Berarti memang ya. Jadi kesedihan itu tidak ada ya. Kesusahan itu tidak ada. Karena ternyata susah itu bisa membuat orang tertawa. Berarti kan tidak ada. Iya, walaupun di kehidupan nyata ya, orang yang ditertawakan itu nggak suka. Oh, nggak suka. Misalnya kita lihat orang jatuh, wah lucu banget loh bro. Itu kan berarti dia sedih tuh. Dia lah ditolongin malah diguyui. Oh iya. Iya. Berarti yang sedih tapi dadi lucu itu pasti settingan. Iya, bisa jadi. Bisa ya? Bisa jadi. Kalau enggak disetting kan marah. Oh iya, bisa marah itu, Pak. Iya. Makanya itu. Kalau enggak dia ketawanya setelah melewati masa damainya. Oh iya. Wah, tekin dhisik ternyata lucu banget ya gitu loh. Saya nonton fotoku dhewe Jawa dhisik guyu. Lah iya, Pak. Saking pekok itu. Mas, berapa panggung yang sudah jenengan makan? Wis, jenengan makan. Taklukan. Tidak semuanya saya taklukan loh, Pak. Ada beberapa yang gagal. Ada beberapa yang ora lucu no, tiwas bayar larang gitu. Ra iso guyu, marahin guyu gitu. Soalnya waktu itu kan ngomong langsung. Iya, bilang sama manajer. Soalnya waktu itu saya tampil pas ini, Pak, pas acara orang makan. Nanti saya dikeluarkan tuh. Maksudnya saya dikeluarkan tuh dia udah makan, kita tampilkan stand up dia. Konsentrasi kan pecah. Dadi sego karo. Lah iya. Iya, Mang sik Mas. Berarti pernah juga manggung di hajatan wong digawe gitu. Pernah. Di ulang tahun juga pernah. Itu ya wong digawe ini salah jalan. Wah, salah, Pak. Salah, biasanya digawe kuwi nyeluke ustad dienggo ngandan-ngandani malah nyeluk. Kalau enggak campur sari. Ya, campur yang sari. ada lawak garengnya itu. Oh iya. Itu biasanya lebih lucu gitu. Kalau enggak MC Banji, Pak, itu lebih lucu biasanya. Lah stand up banji kan ya boleh to. Boleh, Pak, tapi saya dimarahin istri. Oh, di mana? Kenapa? Kamu pokoknya boleh di panggung ngelawak tapi jangan jadi orang lain. Iya. Gitu. Kasihan anak-anak. Nanti bapakmu waria. Betul kan ya ora penak. Kan ya ora penak. Iya. Maksudnya kalau kasar, Nggak. keras atau ngomong jorok malah boleh. Ya. Malah dibolehin istri. Karena sekarang lazim. ya Maksudnya lazim. yang apa? Kata-kata yang dulu dianggap tabu sekarang malah jadi di YouTube itu jadi bahan bercandaan ya. Oke. Kalau yang Mas Arum sendiri merasa puas ketika manggung di mana, Mas? Wah, ini materiku pas, penontonnya seneng. Oh, itu waktu spesial showku di tahun 2019, Pak. Gimana, Waktu itu Mas? di Perpus UNS. Showku judulnya Buas. Jadi itu menceritakan selama 45 menit aku menceritain tentang beberapa periode terbuas dalam hidupku, Pak. Ngeri loh, Mas. Jadi saya Buas itu gambaran saya ya, nek binatang itu kan kayak singa, Macan. gitu, macan. Apakah hidup jenengan ya kayak gitu? Dulu sempat gitu, Pak. Preman gitu. Ya bukan, waktu saya tinggal di lingkungan yang miskin. Keras. Keras. Terus apa ya? Tidak ramah anak lah. Saya tuh dulu tinggal di kontrakan sempit ukuran 4x6, Pak. 24 kan. Iya. Saya tinggal di kontrakan sempit. Itu apa? Nah, dulu saya sedih banget, Pak, kayak wah enak ya orang kaya. Orang kaya tuh rumahnya tembok, terus ada jendelanya. Nah, di rumah saya enggak. Itu kontrakannya itu triplek, belabak gitu loh, Pak. Terus pintunya tuh dari apa namanya? Seng. Tapi jenengan bisa bekan. Bisa, Pak. Ora enek jendelane lho. Enggak ada itu, Pak. Nah iya. Itu sebenarnya saya sempat kelas 2 SD itu gengsi. Pas sekolah tuh
jangan sampai teman-teman saya tahu rumah saya. Hmm. Nek ngerti wah modiar ya. Konangan miskin bahaya. Iya. Jadi waktu itu saya sempat sakit Pak sampai selama hampir 3 hari kan, demam gitu. Tetangga saya kebetulan satu kelas, cuman dia tak suruh rahasiain rumahku. Dia bilang, kowe sesuk nek ra mari, bu guru karo kanca-kanca arep rene. Wah. Modiar konangan. Langsung sembuh. Langsung saya bilang, kondo kanca-kanca. Sesuk aku wis mari. Karena ini Pak, karena kalau aku dulu waktu SD lihatnya gini, anak orang kaya enak Pak. Dia sakit, dirawat babysitter ya, tidur di spring bed berselimut tebal gitu, memeluk boneka beruang hangat. Buat saya enggak Pak, turun yang mester gitu kan, kemulan sarung kotak-kotak ngene pakku gitu. Nek awan disilih nggo gosok pakaian sih. Tapi jenengan ini termasuk orang yang luar biasa loh. Kenapa Pak? Disiksa karo Gusti Allah sih iso menikmati ya. Kan menikmati, termemori dengan baik ini itu. Iya. Pada akhirnya menikmati itu setelah berdamai. Oh ternyata ya ini adalah lelucon kan. Lelucon yang. Padahal dulu sempat marah ya. Aku kok dikei kaya ngene. Tapi setelah sekarang, oh iya hikmah. Hikmahnya. Iya. Nyenengke ya Pak ya. Bapak nggak pernah miskin dah? Saya jangan. Dulu maksudnya masa kecilnya bahagia. Bahagia Mas. Baik-baik saja. Baik-baik saja. Tidak ada lelucon di sana. Oh, tidak ada. Jadi tidak termemori dengan baik malah. Oke. Masuk rumah orang lepas sandal itu belum pernah ya? Belum. Jadi saya nonton TV nggone tanggane rame-rame gitu belum pernah. Oh, belum pernah. Nah, susahnya itu Pak. Jadi tidak ada yang diceritakan. Tapi apa? Kekurangannya apa? Kesepian nggak ada Pak? Kekurangannya Pak. Kekurangannya digataki koncone terus jer diapusi konco. Oh, dimanfaatkan. Iya, itu. Tapi enak loh Pak. Maksudnya masih di pertemanan tuh dicari. Kalau saya orang yang tidak dicari di pertemanan. Jadi kalau mau ikut nongkrong itu rasa ngejarum randedit. Oh. Tetep Pak. Saya misalnya teman-teman saya mau main gitu. Saya, aku melu. Gua seneni wong tuamu. Saya terlalu protektif. Ini ya kebebasan. Jadi, ya. Iya. Oke. Udah omah wae. Pada akhirnya orang berada pun ini ya, masalahnya adalah kebebasan Pak ya. Sing brengsek lagi itu mereka sudah main jauh. Nek wayahe luwe lagi dolane ning nggon aku Pak, etok-etok lho. Mung golek digorengke ndok, lagi gelem ngumpul Pak. Enak. Itu kan wah, enggak enak Pak. Ya kalau saya sendiri malah nggak bisa Pak. Saya tuh malah zaman kecil nggak di ini ya. Main nggak dicariin orang tua. Jadi kalau malah apa malah harapannya muga-muga katut uang gitu. Nah. Dolano. Nek luwe aja mulih mampir nggone kancamu sik. Nek saya apa ya? Yang paling sayang itu kan mbah ya. Nah itu yang protektif mbah. Mbahnya. Kalau orang tuanya malah nggak protektif ya. Tapi profesi menghibur orang lain ini apakah juga akan bisa dipertahankan sampai usia lanjut ya Mas? Maksudnya sampai usia tua gitu. Karena kan fenomenanya banyak sekarang yang sudah lepas usia lanjut 60, 70, 80 ini udah tidak bisa manggung lagi gitu. Oh, kalau secara fisik pada akhirnya nanti juga akan lemah ya Pak ya. Bukan hanya fisik, ketika dia mencoba untuk melawak pun kan sudah nggak update. Oh, energinya dan nyambung. Ini, wawasannya ya. Iya. Oke. Sama audien kan sudah nggak nyambung. Nah itu mensiasatinya gimana Mas? Kalau saya kan nanti juga bakal tua kan? Ya, sih Pak. Kebetulan kan berkomunitas. Iya. Dan di komunitas itu ada yang masih SMA, masih kuliah, ada yang sudah berkeluarga dan ada yang menjadi dosen dan beberapa profesi yang pada akhirnya tidak ada gap. Saya bisa tahu, oh Cah Nomi lagi usum kata-kata ghosting. Nah, oh Cah bapak-bapak lagi gojekane ngene iki. Itu loh. Walaupun kadang-kadang kita ketika bercanda sempat dikeceroy atau dibully ya. Gojekan bapak-bapak banget no. Nah, itu. Dari situ malah aku update oh ternyata Cah Nom senengane gini. Jadi ketika
ketika ngejob di mana, katakanlah kayak kita ngejob di acara gathering, acara formal atau acara anak muda, kita bisa membedakan, Pak. Maksudnya kita bisa milihin ini jokes yang tepat untuk apa formal, ini jokes yang tepat untuk cah nom-nom gitu. Soalnya kalau kita nggak bisa ini ya empan papan ya, itu leluconnya nggak bisa masuk di segala situasi. Iya kan, maksudnya lelucon di tongkrongan teman-teman sama lelucon di lelucon keluarga, arisan keluarga tuh kan beda juga. Apalagi lelucon yang akan kita ini ya hadirkan ke publik. Kadang-kadang nek nggo kanca biasa. Tapi saya ya heran itu orang-orang itu gini, sudah tahu misalnya Mas Harum ini ya, bawakan satu materi sukses di YouTube-nya juga sudah ada, manggung di lain tempat materinya sama ya tetap orang ketawa. Wah, aneh tuh, padahal kan sudah lihat. Di Solo sendiri kan dulu juga banyak itu ada musik komedi ya, ada kayak Pecas Dae, ada itu ya beberapa kali nonton nih kita materi ini podot, sing nonton ya podo ya guyu gitu. Guyu. Heran. Ini apa Mas sebabnya? Ini Pak, kadang-kadang gini, kalau kita materinya sama, penontonnya itu beda. Penontonnya yang ini loh, yang di venue ya. Penontonnya sama loh Mas, dasar loh. Iya, kalau musik kan karena dia suka dulu. Oh iya. Kalau stand up biasanya 60% penonton tuh kalau saya pribadi ya itu baru. Jadi atau 50 atau jadi ketika kita main di tempat yang sama, misalnya saya datang ke sini ya, saya bawain materi yang A. Nah besok lagi saya bawa materi yang A, Pak Rob itu udah nggak terkejut. Wah, dia ingin tahu no. Cuman kalau misalnya Pak Rob dan teman-teman lainnya ya, maksudnya kayak membawa keluarganya atau teman-temannya, Pak Robert mungkin nggak seketawa teman-teman yang lainnya, tapi tetap lucu. Lucu. Iya, karena beberapa kali ya, misalnya saya dulu Oni Dodi di Solo 3, di Sragen misalnya, materinya sama, dan ada orang-orang yang fansnya itu nontonnya juga 3 kali ini nonton, tapi tetap ketawa ya? Terus. Iya. Oh berarti ini apa? Sebuah si penampil mampu membawakan ulang dengan baik Pak itu. Iya Pak. Karena memang pelawak ya angel ya Mas. Kalau pemusik latihan not rampung. Kalau pelawak itu saya mikirnya perlu riset kalau ini ya. Riset. Panjenengan juga gitu, pakai riset gitu. Iya, riset kecil-kecilan sih Pak. Misalnya saya mau tampil di SMA. Oh, kenakalan SMA ya apa aja. Terus peraturan di sekolah ini apa? Guru yang paling killer siapa? Nanti kita roasting. Itu karena kalau tidak riset, tidak update. Misalnya zaman saya itu nonton BFI golek sewan kaset itu Pak. Gede banget kan. Istilahnya BF sekarang. Anak sekarang nggak tahu itu Pak. Nah, sekarang cuman pakai HP golek link kok. Nah, itu kan wis beda. Iya. Duluan harus pakai kepingan ya. Dulu pakai dimasukkan ke perut, delik-delik aja tetap ketok, wong gedenya segini kasetnya. Nah sekarang ini lebih gampang, kenakalan lebih dimudahkan. Iya, tapi ndak pengen punya profesi lain. Apa, sampingan profesi lain, punya usaha misalnya, apa gitu. Apa ya Pak, belum kepikiran sih. Ternak lele paling. Tetap cita-citanya sekarang yang paling piye aku iso lucu itu tok ya. Ternak lele sama mungkin apa ya, pelihara enceng gondok lah. Enceng gondok kan dulunya awalnya dia sabar Pak. Iya. Tapi karena lama nungguin gondok dia. Terus apa ya Mas? Yang sampai sekarang ada enggak keinginan yang belum tercapai di profesi ini? Apa ya? Pernah ikut kayak ajang prestasi tingkat nasional apa gitu? Udah. Belum sih Pak. Cuman kalau tampil bersama komika nasional sering beberapa kali. Siapa? Saya pernah main di acaranya siapa? Ernest ya?
Ernest. Main di acaranya Ko Ernest, terus main bareng apa? Peserta Suci 4 Zawin sama Abdur. Abdul. Pernah juga sepanggung sama Dodit juga pernah. Di mana? Di Jogja waktu itu. Oh, Jogja. Tapi dia penampil headliner, saya penampil ini ya, opener awal-awal lah. Openingnya. Ya, iya. Jauh juga Pak. Jadi kalau Dodit itu tampil, belum tampil aja penonton udah jerit-jerit Pak. Wah, Nah iya. kalau kita harus bekerja keras tuh membuat mereka ketawa tuh. Lah iya, kok iso gitu kenapa ya, Mas? Kalau itu persona sih, kayak orang udah suka dari awal, dia membayar tiket untuk itu, si apa bintang tamunya tinggal ngomong apa aja, wah Pasti lucu. semerintil Pak. Iya. Karena ada juga orang yang ketika diam dia lucu. Tapi begitu ngomong malah jadi ra lucu. Nah, itu kan juga ada. Ada. Terus itu kan makanya kayak siapa sing pesulap apa? Jadi Kobuser, Bukan. Pak Tarno, Simbat. Limbat. Limbat itu kan engko nek omong ra lucu dadi mending Meneng. meneng ae lucu malah. Nah itu. Limbat itu kan yang ngomong malah burung hantunya. Iya. Itu burung hantunya itu sebenarnya ya yang ngomong perutnya limbat. Direkam lewat Burung hantunya. hantu itu. Nah terus tadi Mas kembali yang belum tercapai nih yang masih dikejar. Apa ya yang masih dikejar paling apa ya? Kalau Financial freedom sih. saya tahu Mas, ini lucu banget, ini lucu. Apanya Pak? Kalau yang namanya financial freedom itu kan apa ya, berbuat sesuatu sekali, terus itu mengalir terus. Gitu. Lah nek itu ndak jenengan lakukan terus itu kapan nih? Nah. Oh, Maksudnya, jangan-jangan jenengan diam-diam main kui apa? Kayak sing lagi ditangkepin yang Jakarta ya. kripto apa? Oh, kayak itu. Kayak apa? Judi nebak. Trading. Oh, trading. Enggak sih Pak. Enggak ya? Ya kalau saya sih simple apa ya? Ngingu tuyul, enggak. Kingu tuyul. Enggak. Kalau ada sih yang portable ya Pak, tuyul portable. Maksudnya yang enggak pakai perjanjian aneh-aneh. Yang terbarukan ini udah enggak pakai perjanjian. Apa Pak? Enggak pakai perjanjian. Kalau dulu kan perjanjian ini. Kalau yang ini Mas aku mbok kayak kesempatan wis seneng. Tuyul. Iya, tuyul. Resikonya apa? Enggak ada resiko. Gampang ketangkap. Itu loh, apa Mas? Sing saiki itu loh. Mining ya. Tuyul mining. Yang bikin alat itu loh untuk nambang itu. Oh. Tuyul di ojek online tuh Pak. Sekarang digital itu kan aneh-aneh. Aneh-aneh. Dengan bikin alat-alat apa gitu wis mendapatkan uang. Jadi kan tidak tertarik untuk arah Enggak Pak. IT Saya pengennya ini ya mencari uang dengan apa yang saya bisa aja, bakatnya aja. Selain di komunitas stand up Mas, jenengan punya grup musik apa-apa gitu? Punya grup musik Pak. Genrenya? Dramatic pop. Nek pop saya tahu, nek dramatik itu gimana? Dramatik ini band pop yang mendramatisir lagunya. Saya lagu sedih kita mainkan di panggung dengan senja. Kayak payung teduh gitu, enggak? Bukan. Kayak apa? Ini kayak ini Pak, kayak The Panas Dalam. Oh, jadi digabung kayak sama teatrikal gitu ya? Oh. Namanya The Mudup. Mudup MUDUB. Sudah berapa lagu? Ini udah mau 3 album nih Pak. 3 album di dan YouTube ada Mas? di Spotify. Spotify gratis apa ora? Gratis. Gratis. Kalau gratis ada iklannya. The Mudup. Lagu terbaru Paman Kentang Pak judulnya. Menceritakan apa itu? Debt collector yang baik hati. Ada pengalaman dengan itu ya? Enggak, sebenarnya bapak saya dulu sempat waktu muda kan sering ditagih debt collector dan saya sering disuruh berbohong loh.
ngomong Pak Ira ono. Ojo ono Pak Iji ono. Masa ngomong ora ono. Pekiu saya, Pak. Untuk kentang. Dan dari situ kan kita dididik untuk berbohong sama orang tua. Udah banyak yang menyukai Mas. Apanya? Ini lagunya tadi. The Mudup. Enggak begitu banyak, cuman militan, Pak. Ya, The Mudup itu. Penggemar The Mudup itu istilahnya bukan penggemar ya, seperti teman dia. Sedikit tapi kayak selalu menantikan. Pernah konser itu? Sering, Pak. Oh, sering. Acara-acara apa, Mas? Acara Khusus The Mudup sendiri atau beberapa acara di Solo kayak main di kampus. Iya. Bahkan kita pernah main di acara ulang tahun Karang Taruna Bakti Persada yang ke-20 di Mojosongo waktu itu. Nggak pengen Mas tampil sendiri gitu. Maksudnya nggak Solo Karir? Acaranya orang lain gitu. Oh pernah, Pak. Oh pernah. Pernah waktu itu kita launching produk pangan ya tahun 2014. Itu kan masih acaranya orang lain, The launching Mudup. produk pangan. Yang launching Mudup, Pak. Band saya. Waktu itu kan bikin snack namanya Karak Semangat waktu itu. Nah itu bisnis, ternyata punya mindset bisnis juga. Pernah, tapi kan akhirnya setelah jalan berapa lama ya? Dia punya studio. Enggak. Maksudnya di lingkungan ini apa komunitas Studio teman sih, Pak. ada tapi ya. Ada. Itu tempat ngumpulnya di situ. Tempat ngumpulnya di situ. Studio musik. Project apa ini yang sedang akan dilaksanakan? Yang sebenarnya bikin spesial show stand up sih. Tapi masih tertunda kan, ini juga masih Konsepnya gimana? kalau yang duluan Buas. Yang ini setelah punya 2 anak ini aku pengen bikin acara show-nya namanya Buis. Efek Rumah Tangga. Oh, efek rumah tangga. Efek Rumah Tangga. Pengennya. Rencananya di mana, Mas? Ini masih nyari venue, Pak. Masih ngumpulin materi juga dan beberapa penampil. Soalnya setelah menikah ini ternyata banyak kelucuan, Pak. Banyak kelucuan yang bisa dieksplor gitu. Itu nanti yang perform banyak orang ya, nggak hanya Mas Arum ya. Acara saya inisiasi, headlinernya saya, cuman ada beberapa penampil di depan. Maksudnya ada 3 atau 2 orang dulu, baru saya tampil sebagai gue starnya itu, Pak. Ditiketkan? Rencananya pengen ditiketkan, Pak. Berapa, Pak? Paling berapa ya? Dia 35 sampai 50 lah. Kita masih meraba harga. Harga pandemi ya. Harga pandemi. Tapi kalau di Solo atau di mana tempatnya? Solo aja, Pak. Solo. Yakin itu nanti 1000 penonton ya? Wah. Di Solo itu aku 200 orang itu udah seneng banget, Pak. 200 ya. 200 orang itu sudah seneng banget. Itu beli tiket apa undangan, Mas? Beli ambil girik, Pak. Sembako enggak ini. Soalnya orang Solo ini kalau masalah duit kan agak hitungan soalnya. Iya, benar. Saya pernah kan bikin show rencana bikin show musik kan. Udah mau tampil, mau tak tiketin 10.000 tuh. Terus ada teman-teman yang wah 10.000 larang weh. Dek inge 420 main nggon Mangkunegaran gratis kok. Wah. Karena enek iklane, Bos. Nah, kenapa enggak cari sponsor? Enggak, maksudnya itu kan konser musik besar kan. Nek sebenarnya sponsor ada juga. Cuman kan kita tetap cari pemasukan toh, Pak. Iya. Sponsor itu hanya untuk penyelenggaraan. Tapi kan ya masuk kantong juga harus ada. Kita membayar penampil lain, terus sing ngeset panggung. Tapi kan ya enggak besar juga, Pak. Misalnya 50.000 kali 200 10 juta. 10 juta. Wah, Artinya, cuman ya, Pak. Bagi Anda cuman, bagi saya itu gede loh, Pak. Maksudnya dengan sebuah karya yang begitu besar kan nilai 10 juta itu hampir tidak ada harganya kan. Kecil ya nih. Iya, kecil sekali. Karena perform itu kan satu menyediakan tempat, setting panggung, sound, menghadirkan
talent. Nah, itu kan 10 juta kan ya jane cilik ya Pak. Nek itu kalau apalagi jenengan EO ya udah kulino nangani project ya, tapi Sera. Hmm? Sera bareng. Sera juga. Nah, itu kalau di sini Pak kita kalau sebagai penampil yang ngurusi sendiri. Itu kadang-kadang teman aja ngelobi loh Pak. Mas aku tak mlebu nggawa anak bojoku Mas ya, ngono we. Lebih berat demurup apa Demudup. apa? Mudup. Oh, demudup apa stand up, Mas? Saya apa ya? Ya bingung saya, Pak. Dilema. Misalnya jenengan tak ditawari orang. Mas, jenengan tak kei kesempatan manggung. Semua yang mikir saya, jenengan hanya tinggal manggung. Itu yang akan jenengan tampilkan demudup apa stand up? Kalau budget sih stand up ya Pak. Stand up. Nggak dibagi-bagi ya. Aduh. Demudup 4 orang. 4 orang ya? 4 orang. 4 orang itu pegang apa ya? Pegang bass, gitar, drum, Vokal. vokal. Ya stand up ya demudup nyenengke. Ya nyenengke Pak. Nah jenengan profesinya apa Pak? Saya itu kandani ora ndek profesi ya. Businessman jangan-jangan. Bukan, saya profesi saya pengen tahu. Pengen tahu apa? Kepors. Kepores. Kepors. Terus ini kan deketi Ramadan nih Mas. Kapan Pak? Bulan apa ya? Bulan depan apa? April kalau nggak Oh iya. Ada acara-acara khusus enggak? Biasanya ada buka bersama. Yang acara musik apa acara stand up? Stand up belum sih. Ada acara nggak? Ramadan. Nah dulu biasanya masih ada open mic juga, cuman nanti kalau 1 minggu sebelum Lebaran udah selesai. Bisa ya open mic di acara Ramadan gitu. Bisa Pak. Habis tarawih. Tetap lucu ya? Tetep Pak. Enggak, maksudnya Lah karo dadi religi ya. Iya toh, Pak. enggak itu menjelang buka, Mas. Menjelang buka wah agak berat, Pak. Enggak berat ya. Wis do lemes luwe kae lho, Pak. Energi ngguyu wis letih. Iya. Iya. Terus ini Mas, ini ngobrolnya cukup panjang, besok disambung lagi. Tapi sebelum nanti kita akhiri obrolan, apa ya Mas? Orang-orang di Solo ini yang memilih jalan kayak penjenengan ini jarang. Oh banyak Pak. Oh banyak ya. Oh banyak. Yang lucu banyak. Yang laku paling ya perlu diperhitungkan. Ya itu. Mungkin ada kiat apa yang bisa ditiru oleh mereka. Biar mereka jadi follower jenengan. Apa ya Pak ya? Wani urip susah lah. Wah rek kuwi kanunggale Pak. Urip kuwi susah Pak. Sama ini loh, kalau stand up tuh kalau pengen punya banyak materi komedi itu harus sering-sering berpikir negatif Pak. Piye ki maksudnya Pak? Kalau Anda berpikir negatif kan banyak kelucuan di sana. Oh. Ya tuh, mempertanyakan apapun kayak wah aku anyel ya cecak kok teleke ireng ujungnya putih ngopo. Sopo sing krim putih gure. Harus berpikir Jadi, negatif. Harus negatif. Nek kita iya. berpikir positif jadinya nggak komedi. Misalnya Mas Kiri ini nganggo jaket kuning maksudnya apa? Sulap tahu ngono misalnya. Jika order. Jadi gitu. Jadi emang kita harus tapi ini nggak bisa dilontarkan dalam kehidupan sehari-hari soalnya tidak semua orang menyukai komedian, Pak. Iya, iya. Jadi kita berpikir negatif dalam rangka untuk menggali kelucuan. Mempertanyakan koyo kenapa tuyul tidak mencuri uang di ATM gitu. Apa mergo ora mudeng nomor PIN. Gitu. Ning iya to, Mas. Enggak tahu, Pak. Maksudnya sering bertanya, sering mempertanyakan banyak hal. Sama berpikir negatif dan peka. Nah iya. Terus sama jenengan ini kan sekarang udah nggak miskin lagi. Ya lumayan lah. Tapi masih terngiang-ngiang dengan kemiskinan enggak untuk materi-materi jenengan?
Emang penggaliannya di situ ya? Enggak, saya Enggak, sekarang lebih yang terdekat tuh tentang ya keluarga, Pak. Romantisme keluarga. Bukan ya, kayak lebih ternyata setelah punya keluarga nih Tapi bukan KDRT-nya ya? bukan. Bukan. Kayak ternyata setelah menikah nih yang ribet tuh adalah jagong. Kalau jagong sama anak istri tuh ruwet gitu loh, Pak. Kayak Jagong tok layat ora ya, Mas? layat ya ruwet, Pak. Oh, ruwet. Saya pernah tuh jagong sama istri enak, Pak. Dia cuma makan, terus nguyup sop, makan es krim. Sementara si suami ngomong anake gitu. Anake pelayon kae ganggu sinoman. Masih tertindas toh jenenge. Nah, dari situ tuh nantinya dijadikan lelucon, Pak. Iya. Nah, kalau saya bersyukur, nggak ada lelucon di sana. Iya. Saya seneng, Pak, saya bahagia. Misalnya saya tampil di panggung nih, nama saya Arum, saya menikah, saya sukses anak saya 2, saya Arum terima kasih. Penonton kayak gini ngopo iki? Harus ada yang diceritakan adalah itu keresahannya itu, Pak. Minimal untuk menjadi seorang stand up atau komedian itu minimal apa yang harus dipunyai, Mas? Rasa ingin tahu sih. Rasa ingin tahu. Seperti jenengan ini sebenarnya modal, Pak. Rasa ingin tahu ini. Wis ingin tahu nih gede, rupanya elek, wis modal dari. Modal ya, Mas. Modal. Iya. Itu cocok. Mas Arum, terima kasih. Oke, terima kasih. Rawuh di Pak Robert. Nggih, di podcast Merah Putih. Nanti lain waktu kita sambung lagi. Siap, tapi terima kasih, insya Allah nanti kalau ketemu lagi jangan di meja, nyenengan posisi berdiri, stand up. Cocok. Bersama Pak Robert nanti? Hendak sendiri Mas. Oh. Saya tak latihan dulu. Kalau saya tampil sendiri, nanti orang nggak tahu. Oh gitu. Maksudnya, Karapatio lucu. Oh, Nek gitu. saya tampil setelah Pak Robert, ternyata lucu yang ini. Bener. Iya. Ngono ya, Pak. Jadi harus ada komparasinya, Pak. sing watu-watu, botol-botol ning ngarepe penonton singkirno sih. Nggih gitu. Terima kasih, Pak Robert. Nanti ketemu kembali Mas Arum. Oke, senang sekali bisa Baik. berkunjung di sini. Nggih. Sobat SR Channel, kita akhiri perjumpaan kita kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.